Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini, supportnya hari ini. Kita bisa ketemu lagi di materi yang di bulan September. Ya, kita ada 2 materi hari ini, yaitu tentang pembahasan HIV, gitu ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan tentunya selalu bahagia, ya. Harapannya kita bisa luring secepatnya agar kita bisa berlatih ya tentang PMR sereal mungkin, faktual mungkin ya. Jadi kita lebih bisa mengekspresikan, lebih bisa membangun skill-skill yang memang dibutuhkan dalam keanggotaan PMR ini. Oke, baik. Materi hari ini bahas tentang HIV. Kenapa kita bahas tentang HIV? Jelas sekali karena materi itu sangat menarik, khususnya untuk kalian yang masih teenager, masih remaja, bahwa HIV itu memang sangat pengetahuan yang harus kalian mengerti, harus kalian paham gitu. Ada beberapa pertanyaan atau informasi yang harus harus tahu, yang nanti ada semacam question lah dari Mem. Seberapa jauh sih kamu mengetahui apa itu HIV? Ya. Coba sekarang ada yang bisa nggak sharing sama Mem? Apa sih HIV itu? Binatang apa atau penyakit apa ya, atau menu atau apa ya? Apa yang kamu ketahui tentang HIV itu? HIV itu virus, Mem. Virus, oke. HIV itu virus. Katanya HIV itu virus yang mematikan, gitu kan ya? Oke. Selain HIV itu adalah virusnya, mungkin ada yang tahu lagi pengertian daripada HIV itu. Yang jelas HIV adalah kind of apa ya, jenis dari penyakit gitu ya. Oke. Ada yang tahu lagi apa itu HIV? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ayo. Ririn, tahu nggak Rin? HIV itu apa? Nah. Penyakit yang disebabkan oleh ganti-ganti pasangan, Mem. Penyakit yang disebabkan oleh ini kayak ganti-ganti hubungan intim gitu. Iya kan? Oh. Oke. Itu salah satunya ya. Betul ya. Salah satunya seks bebas gitu ya. Seks bebas ya. Kalau hubungan intim suami istri nggak apa-apa ya. Tapi kalau seks bebas itu yang bahaya. Ada lagi? Apa sih penyebab HIV? Tadi HIV menurut Rivaldi adalah sebuah virus, ya kan? Virus. Nah, sekarang oke, ini adalah virus yang disebabkan oleh perilaku kita, ya kan? Perilaku kita. Jadi HIV itu bukan penyakit bawaan, tapi penyakit yang disebabkan oleh pola hidup, gitu kan ya? Oke. Nah, selain seks bebas tadi, penyebab HIV itu apa saja? Apa saja? Coba. Ayo. Kamu harus tahu itu, ya kan? Kamu harus tahu apa saja yang disebabkan oleh HIV. Kenapa orang kok bisa kena penyakit AIDS gitu kan ya? Itu kenapa? Iya. Kenapa ya? Penyebab HIV itu terjadi saat darah cairan vagina itu dari seseorang itu terinfeksi masuk ke masuk ke dalam tubuh seseorang. Oh gitu. Jadi penyebabnya seseorang kena HIV itu karena hubungan seks bebas, di mana salah satu pasangannya itu sudah punya penyakit HIV itu sendiri gitu kan ya.
Jadi menular akibat itu. Oke, selain itu apa? Selain seks ya. Halo Natali. Selamat malam Natali. Iya. Ya, oke, alhamdulillah sudah gabung, ya kan? Natali, kita hari ini bahas HIV, Natali. Adakah kamu punya ide atau opini kamu, pendapat kamu itu apa sih HIV itu dan apa sih penyebabnya gitu? Ada nggak Natali? Atau mungkin siapa lagi? Jadi di sini HIV itu tidak hanya concern kepada seks bebas saja. Seks bebas itu salah satunya penyebab, ya kan? Jadi misalnya yang seperti Viko bilang tadi, Evan bilang tadi bahwa memang perilaku yang menyimpang gitu akan mengakibatkan itu. Jadi penularannya tidak hanya hubungan seks, tapi juga bisa karena sisir ya, kita bergantian sisir gitu, itu juga bisa menyebabkan HIV loh ya. Karena kita ketika menyisir itu, kita nggak tahu bahwa mungkin terlalu tajam, terus kemudian ada yang kena darah di situ, itu bisa juga itu ya. Jadi untuk HIV itu sendiri sebetulnya sistem imun tubuh yang lemah ya. Jadi dia itu rentang banget gitu. Kena apa misalnya ada flu sedikit aja dia udah itu ya. Udah langsung tubuhnya langsung panas atau apa karena memang dia imunitasnya itu sangat rendah sekali gitu ya. Ini di sini ada beberapa ya kan yang menyebabkan AIDS-nya tuh seberapa ini sih ya, seberapa bahaya sih AIDS itu atau HIV itu, seberapa bahaya? Di sini ada infeksi TBC atau tuberkulosis, salah satu penyebab kematian terbesar dari penderita HIV. Jadi kenapa itu jadi ke TBC yang karena apa? Karena dia tidak punya imun tubuh yang kuat. Jadi semua penyakit bisa masuk ke tubuh dia. Gitu. Jadi bagi masyarakat Indonesia, orang yang kena HIV itu adalah sebuah aib ya, sebuah memandangnya sebuah aib, sebuah apa, padahal kadang-kadang yang penyandang HIV itu tidak semuanya orang yang nakal atau orang yang pergaulannya nggak jelas. Tapi karena mungkin bisa ketika dia transfusi darah pun, ketika sakit dan darahnya itu tidak steril, itu bisa juga. Atau mungkin dia baik-baik saja di rumah, istrinya di rumah, kemudian suaminya yang nakal bisa juga kena HIV, atau baby yang dikandung gitu kan, karena orang tuanya kena jadi kena juga. Nah itu. Jadi di Indonesia itu penyakit HIV itu sering kali disembunyikan karena ketika orang itu kena HIV itu udah pasti nggak ada yang mau berteman gitu loh. Benar-benar kayak kita ketika pertama kali ada COVID pertama kali, ya kan? Merasakan nggak ketika tetanggamu kena COVID, lewat depan rumahnya aja nggak berani gitu kan? Nah itu seperti itu ya, seperti itu. Jadi pengetahuan masyarakat yang sangat kurang untuk apa sih penyebab dari penularan HIV itu sendiri gitu. Saking takutnya maka jauh-jauh gitu. Padahal kita juga bisa berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Cuma kita harus tahu bahwa kita harus tidak kayak tadi minum bersama, kemudian meminjam barang-barang alat mandi, alat minum ataupun semuanya itu tidak bisa share it gitu ya ke penderita itu. Tapi kita tidak boleh menjauh, tapi harus kita support, memberikan semangat. Apalagi kalau kita tahu bahwa
dia kena HIV itu bukan karena pola hidup yang gak jelas tuh. Ya kan kita terpelajar ya. Jadi kalau orang terpelajar itu juga harus berperilaku juga tidak menghujat, tapi memberikan support, itu yang terpenting. Apa saja ya penyakit yang ditemukan oleh HIV? Apa saja semuanya bisa. Ada kanker, ada herpes, ada kemudian meningitis itu selaput otak ya, itu juga bisa. Jadi kan apa itu semuanya bisa masuk ke situ, gagal ginjal dan sebagainya. Ya karena itu tadi imunnya rendah ya, maka dia benar-benar hidupnya itu setelah kena HIV itu benar-benar protect banget ya kan. Terus yang lebih fatal lagi dikucilkan. Ketika dikucilkan terus kemudian dia kehilangan yang tadinya kerja jadi nggak kerja. Nah itu fatal banget. Jadi dia itu kenapa orang HIV itu meninggalnya cepat. Jadi meninggalnya cepat itu bukan karena HIV-nya itu sendiri, tapi karena apa? Dia tertekan, ya kan? Tertekan dari masyarakat luas ya, tertekan karena masalah semua ya ekonomi, kemudian faktor sosial ya kan. Nah itu kalau hukum di penjara enak ya, tapi kalau hukuman itu hukuman sosial, itu sangat memberatkan sekali, ya kan? Karena itu tadi ya, jadi seorang yang kena HIV itu tadi sanksi sosialnya, kemudian tidak bekerja, di lingkungan tidak diterima dan sebagainya. Akhirnya dia banyak depresi, ya kan? Begitu depresi akhirnya bunuh diri. Jadi meninggalnya itu bukan karena si HIV itu sendiri, tapi karena dia depresi, ya kan? Mau kemana-mana nggak bisa, begitu keluar sedikit aja di lingkungan nggak menerima, gitu. Terus ya nggak bisa kerja, udah pokoknya campur aduk, tidak ada support, ya kan? Jarang keluarga yang support, ya kan? Itu yang menyebabkan dia depresi dan akhirnya malah bunuh diri, gitu. Nah, pengetahuan kita bahwa orang yang kena HIV itu fokus kepada yang tadi, kata kalian tadi bahwa HIV itu disebabkan oleh hubungan seks yang yang nggak sehat, ya kan? Nah itu, padahal nggak itu saja. Oke. Ada pertanyaan? Sudah ada beberapa poin yang utarakan ke kalian bahwa HIV itu virus disebabkan oleh pola hidup kita yang tidak jelas. Apa tidak jelas itu banyak, ya kan? Salah satunya tadi seks bebas, ya kan? Nah, apakah hanya seks bebas? Enggak juga. Ketika transfusi darahnya nggak bagus bisa. Ketika ibu hamil ya kan kena juga, babynya kena, dianya juga karena ada faktor salah satu pasangan itu kena, banyak sekali ya kan, itu penyebab daripada HIV. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap itu, terhadap yang dapat penyakit HIV itu, yang kita lakukan adalah harus tidak mengucilkan, ya kan, tidak mengucilkan, tapi tahu sebatas mana kita berteman. Ya kalau bisa support kan tidak harus berteman, support tidak harus bertemu, tapi bisa juga kita memberikan suggest, memberikan memberikan ya semacam hiburan kayak gitu di WA atau di mana, kalau misalnya kalian ada teman atau tetangga yang kena penyakit tersebut, ya. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Sudah tahu bagaimana apa itu HIV dan bagaimana sikap kita? Nah, ya, gimana? Sudah jelas? Riko? Jelas. Riko? Oh jelas. Saya ada pertanyaan. Penderita HIV itu bisa gak sih resikonya terkena kanker?
Oh, bisa sekali. Karena dia imunnya rendah, jadi virus itu kemana-mana, ya kan? Virus itu kemana? Ke ginjal, gagal ginjal, paru-paru, jantung. Jadi kemana-mana dia. Organ dalam itu diserang. Karena salah sedikit aja, salah makan atau tidak berobat atau depresi, itu menggerogoti cepat banget. Maka dia sebetulnya seorang yang kena HIV itu harus ada support yang bagus dari lingkungan, terutama dari keluarga terdekat. Gitu, Viko. Ya. Ada lagi? Oke, ma'am, thank you. Oke. Yang lain sudah jelas? Oke, baik. Untuk hari ini pertemuan sampai di sini kita bahas tentang HIV, ya. Untuk lebih jelasnya nanti next meeting kita kasih beberapa tes atau quizzes tentang HIV itu sendiri biar kalian bisa mengenali HIV secara jelas, ya. Terima kasih untuk pertemuan joining hari ini. Untuk supportnya, semoga kalian di rumah selalu sehat, selalu happy, pola hidupnya juga semakin diperbaiki, ya, pola makannya diperbaiki juga, jangan asal kenyang, tapi betul-betul diperhatikan kadar gizinya. Kadar gizi tidak selalu tidak selalu mahal, tapi kita tahu, ya kan? Kalau dulu kita namanya 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Kalau sekarang sudah itu ada namanya buku gizi, ya kan? Nah, itu sama saja isinya seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.